Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merika Dinda Putri Lestari dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel tentang Jean Piaget. Dalam PPT ini terdapat 4 poin penting. Pertama, ada latar belakang. Kedua, latar belakang pendidikan. Ketiga, teori yang dikembangkan. Dan yang keempat, video terkait tentang Jean Piaget. 1. Latar belakang. Jean Piaget lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di kota Neuchâtel, yang merupakan sebuah kota kecil di negara Swiss. Ayahnya bernama Arthur Piaget, sedangkan ibunya bernama Rebecca Jackson. Ayahnya adalah seorang ahli sejarah di negara Swiss yang memiliki pemikiran yang rasional serta terencana, sedangkan ibunya memiliki sifat yang bersemangat serta pintar. Namun diketahui jika ibunya memiliki penyakit urat syaraf. Lalu pada tahun 1923, Jean Piaget menikah dengan seorang wanita yang bernama Valentine Catney. Pada tanggal 16 September 1980, Jean Piaget wafat. Semasa hidupnya, Jean Piaget telah menghasilkan banyak artikel serta buku yang sangat bermanfaat. Jean Piaget merupakan salah seorang tokoh psikologi yang sangat penting pada abad ke-20. Lalu yang kedua, ada latar belakang pendidikan. Jean Piaget mengawali karirnya sebagai ahli biologi, terutama dalam bidang moluska atau kerang-kerangan. Jean Piaget menamatkan pendidikan sarjananya pada tahun 1916 pada bidang biologi di Universitas Neuchâtel. Lalu 2 tahun kemudian, yaitu pada umurnya ke-21 tahun, Jean Piaget memperoleh gelar doktor filsafat dan menyelesaikan disertasinya tentang moluska. Lalu pada tahun 1920, Jean Piaget bekerja di laboratorium Binet, Perancis. Dan di sanalah ia mulai mempelajari tentang intelijensi anak. Lalu, ini merupakan tahapan atau proses dalam hidup Jean Piaget. Sejak kecil, Jean Piaget sudah menyukai alam. Ia selalu memperhatikan dan mengamati burung dan binatang lainnya yang ada di alam bebas. Maka dari itu, ia menyukai pelajaran biologi di sekolahnya. Lalu, ia mulai menulis artikel tentang hasil pengamatannya. Artikel tersebut juga dipublikasi oleh jurnal ilmiah setempat. Ia juga tertarik dengan moluska atau kerang-kerangan. Lalu, ia semakin hanyut dalam penelitiannya tentang proses berpikir yang bekerja dalam sains. Hingga ia jadi tertarik akan tahapan perkembangan pemikiran manusia. Ia pun mengamati perkembangan pemikiran dan pengetahuan anak-anak yang dimulai dengan anaknya sendiri. Lalu yang ketiga, ada teori yang dikembangkan. Berdasarkan kajiannya, Jean Piaget menyatakan bahwa hal yang sangat memengaruhi kemampuan seorang individu untuk mengamati suatu ilmu pengetahuan adalah perubahan umur serta tahapan perkembangan intelektualnya. Lalu teori Piaget disebut juga dengan epistemologi genetik. Teori ini berupaya agar dapat menggali perkembangan potensi intelektual. Bahwasanya genetik bukan mengarah pada keturunan atau warisan biologis, melainkan pada pertumbuhan developmental. Jean Piaget juga mengungkapkan, untuk memahami dunia dengan aktif, anak-anak memerlukan skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Skema adalah kemampuan yang lebih kompleks dari hasil eksplorasi lingkungan seorang anak yang akan dijadikan dasar pengetahuan untuk kedepannya. Lalu, mekanisme dari asimilasi dan akomodasi adalah dengan cara mencapai keseimbangan antara sistem pemikiran dan lingkungan. Keseimbangan tersebutlah yang disebut dengan ekuilibrasi. 4. Video terkait Jean Piaget. Berikut merupakan video terkait Jean Piaget. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.